Pernahkah kamu bertemu seseorang yang di depan terlihat baik, tetapi di belakang justru menghancurkan? Di depan berbicara seolah-olah membela kebenaran, tetapi ketika tidak ada yang melihat, justru melakukan sebaliknya. Lisannya berkata, "Saya beriman," tetapi hatinya menolak. Lisannya mengatakan, "Saya bersama kalian," tetapi ketika berada di tempat lain, justru mencela dan merendahkan. Pernahkah kalian merasakan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel saya, Didi Gerung. Semoga kita selalu dalam perlindungannya, diberikan kesehatan, kelimpahan rejeki, kemudahan dalam setiap hal, ilmu yang bermanfaat, dan keselamatan dimanapun kita berada. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Inilah salah satu gambaran tentang kemunafikan yang begitu keras diperingatkan oleh Al-Quran. Allah bahkan menyebutkan bahwa orang-orang munafik memiliki penyakit di dalam hati mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Masalah orang munafik bukan sekedar kesalahan ucapan. Masalahnya adalah ketika apa yang tampak di luar berbeda dengan apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan yang lebih mengerikan, kemunculan orang munafik tidak selalu mudah dikenali, karena mereka bisa berbicara dengan sangat meyakinkan, bisa terlihat baik, bisa menggunakan kata-kata agama, bahkan bisa juga mengaku sebagai orang yang paling membela kebenaran. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tanda-tanda yang harus kita waspadai. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkar. Jika dipercaya, dia khianat. Maka jangan hanya melihat bagaimana seseorang berbicara tentang agama, lalu lihat pula bagaimana dia menjaga amanah, bagaimana dia menempati janji, bagaimana dia berkata jujur ketika tidak ada keuntungan untuk dirinya. Karena kemunafikan seringkali terlihat bukan ketika seseorang sedang berbicara di depan banyak orang, tetapi ketika dia berhadapan dengan kepentingan dirinya sendiri. Lalu, bagaimana sikap seorang muslim ketika menghadapi orang yang suka memancing perdebatan, memutarbalikkan perkataan, dan tidak mau menerima kebenaran? Islam mengajarkan agar kita tidak menjadikan setiap perdebatan sebagai medan pertarungan. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan, tidak semua perkataan harus kita jawab, dan tidak semua provokasi harus kita layani. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, ayat 63, tentang hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan surah Al-Qasas ayat 55. Allah memuji orang-orang yang ketika mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kalian amal-amal kalian. Semoga keselamatan atas kalian, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil." Perhatikan, bukan berarti Islam mengajarkan kita takut berdiskusi. Bukan berarti setiap perbedaan pendapat harus ditinggalkan. Tetapi ketika sebuah perdebatan berubah menjadi saling menghina, saling mencaci, keras kepala, memutarbalikkan fakta, dan tidak ingin mencari kebenaran, maka meninggalkan perdebatan bisa menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun ia berada dalam posisi yang benar." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bayangkan, kamu berada di pihak yang benar. Kamu memiliki argumen. Kamu mampu menjawab, tetapi kamu memilih diam karena tak ingin pertengkaran semakin panjang. Itu bukan berarti kamu kalah. Bisa jadi justru itulah kemenanganmu atas hawa nafsu. Karena terkadang yang ingin kita kalahkan bukan orang lain, tetapi ego di dalam diri kita sendiri. Maka jangan mudah mengatakan seseorang adalah munafik hanya karena dia berbeda pendapat dengan kita. Kemunafikan yang tersembunyi di dalam hati bukan perkara yang boleh kita ponis sembarangan.
Kita boleh mengingatkan tanda-tanda kemunafikan. Kita boleh menjauhi perilaku munafik. Kita boleh menolak kebohongan, pengkhianatan, dan perilaku buruk. Tetapi urusan isi hati seseorang, Allah lah yang paling mengetahui. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 1 tentang orang-orang munafik yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kesaksian bahwa beliau adalah Rasul Allah, tetapi Allah mengetahui bahwa mereka berdusta. Inilah bahayanya kemunafikan. Lisan bisa mengatakan sesuatu, tapi hati menyampaikan sesuatu yang berbeda. Karena itu, marilah kita jangan sibuk mencari siapa yang munafik. Lebih baik kita bertanya kepada diri sendiri, apakah pernah aku berdusta? Apakah pernah aku mengingkari janji? Apakah pernah aku mengkhianati amanah? Apakah aku mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak aku yakini? Apakah aku terlihat baik di depan manusia, tetapi berbeda ketika tidak ada yang melihat? Karena bisa jadi kita terlalu sibuk menunjuk orang lain, padahal diri kita sendiri masih jauh banyak yang harus diperbaiki. Orang beriman tidak merasa aman dari penyakit hati. Dia justru takut jika kemunafikan masuk dalam dirinya tanpa disadari. Maka, ketika menghadapi orang yang suka mengajak kepada pertengkaran, jangan buru-buru membalas. Tenangkan diri jika masih memungkinkan. Jelaskan dengan cara yang baik. Jika diskusi benar-benar mencari kebenaran, silahkan berdialog dengan ilmu dan adab. Tetapi jika hanya menjadi pertengkaran yang tidak berujung, maka lebih baik tinggalkan. Tidak semua suara harus dijawab. Tidak semua tuduhan harus dibantah. Tidak semua orang harus diyakinkan, karena terkadang diam bukan tanda kelemahan. Diam adalah cara menjaga lisan, diam adalah cara menjaga hati. Dan meninggalkan perdebatan yang sia-sia adalah cara menjaga agama dan kehormatan diri. Semoga Allah melindungi kita dari sifat dusta, ingkar janji, khianat, ria, dan seluruh bentuk kemunafikan. Semoga Allah menjadikan apa yang tampak dari diri kita lebih baik daripada apa yang tersembunyi. Dan semoga Allah membersihkan hati kita dan penyakit yang hanya Dia yang mampu menyembuhkannya. Jangan sibuk mencari orang munafik di luar sana. Sibukkan diri kita memastikan bahwa kemunafikan tidak tumbuh di dalam diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan orang munafik yang kita kenali, tetapi kemunafikan yang tidak kita sadari ada di dalam hati kita. Segala kebenaran dan kebaikan yang tersampai berasal dari Allah, sedangkan segala kekurangan dan kehilafan berasal dari diri saya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.